Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk malam hari ini, di mana kami boleh bersama-sama berdoa dan siap belajar kebenaran firman-Mu saat ini. Kami mohon anugerah, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan bagi setiap kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan, mohon hikmat, kuasa, dan kemampuan, sehingga apa yang akan kami pelajari pada malam hari ini tidak hanya menjadi wawasan bagi kami yang memenuhi keinginan kami, namun lebih daripada itu, biarlah itu dapat mengubahkan bagi setiap kami dan melihat setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan saat ini. Terima kasih Tuhan, pimpin kami di dalam waktu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar tentang Hari Raya. Ya, kita akan belajar tentang Hari Raya. Kalau zaman ini gitu ya, kalau zaman ini kalau dikatakan hari raya bagi kita, mungkin kita akan mengatakan hari raya Natal, Paskah, ataupun hari raya kenaikan gitu, kenaikan Tuhan Yesus di dalam kekristenan hari ini gitu di zaman sekarang. Tapi bagaimana dengan tradisi di dalam perjanjian lama? Pengertian hari raya sendiri di dalam ensiklopedia Alkitab masa kini, hari raya adalah suatu hari atau periode sukacita keagamaan. Jadi ini ada suatu hari sukacita. Walaupun ada dari hari-hari raya ini tepat bersamaan dengan musim. Nanti kita akan lihat gitu ya, ada dikaitkan dengan musim yang ada. Hal itu tidak berarti bahwa hari-hari raya itu berasal dari tata cara musim yang dirayakan oleh agama-agama di Asia Barat kuno. Tata cara berdasarkan musim dihubungkan dengan para dewa yang menikmati perjamuan besar atau pesta besar bersama dengan manusia. Hari raya dalam Alkitab berbeda dalam segi asal, tujuan, dan isinya. Jadi kalau kita melihat nanti beberapa hari raya yang di dalam Alkitab, seringkali ada yang dikaitkan dengan musim yang terjadi. Tetapi itu bukan berarti dikaitkan dengan dewa, dengan dewa yang sedang mengadakan perjamuan besar atau pesta besar bersama dengan manusia. Tentunya bukan. Nanti kita akan lihat musim apa yang dikaitkan di dalam hari raya itu. Pengertian lainnya di dalam Kamus Gambaran Alkitab, perayaan itu dalam Alkitab suatu perayaan adalah suatu perayaan religius yang berkala. Kadang-kadang di suatu tempat tertentu, sehingga diperlukan untuk mengadakan suatu perjalanan. Perayaan menyebabkan penghentian kegiatan-kegiatan sehari-hari dan menggantikannya dengan kegiatan-kegiatan komunal yang khusus untuk hari raya religius itu. Jadi dalam Kamus Gambaran Alkitab ini bahwa raya itu adalah suatu perayaan yang dilakukan secara berkala, secara rutin, dan bahkan diadakan di suatu tempat yang dimana umat Israel harus pergi dari tempat mereka ke tempat perayaan itu diadakan, sehingga membuat mereka yang tadinya mungkin memiliki pekerjaan atau aktivitas harus berhenti dari kegiatan mereka, lalu mereka harus pergi menuju tempat perayaan tersebut. Itu yang dapat kita lihat dari hari raya itu, pengertian hari raya. Apakah hari raya yang terjadi dalam tradisi bangsa Israel atau dalam perjanjian lama itu adalah inisiatif mereka atau adalah keinginan mereka diadakannya hari raya itu? Tidak Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Alkitab, di mana hari raya itu adalah suatu ketetapan daripada Allah. Khususnya di dalam kitab Imamat pasal yang ke-23. Dalam kitab Imamat pasal yang ke-23 di sana dijelaskan hari raya itu sebagai ketetapan Allah. Itu terlihat di dalam Imamat pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel
dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan. Jadi perayaan atau hari raya yang diadakan oleh umat Israel yang ada di dalam perjanjian lama itu bukanlah suatu hari raya yang mereka adakan dengan inisiatif mereka. Tidak, tetapi didasari oleh ketetapan Allah. Dan Allah sendirilah yang telah memerintahkan untuk hari raya itu diadakan. Dan Allah juga mengulanginya di dalam ayat yang keempat. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Jadi hari-hari raya yang ditetapkan itu ada satu perayaan pertemuan kudus dan ada ketentuan waktunya yang Allah sudah tetapkan. Jadi bukan waktu yang sembarangan gitu, suka-sukanya bangsa Israel, tidak. Tapi ada waktu-waktu yang memang sudah Allah tetapkan. Bukan hanya perayaannya, tetapi bagaimana perayaan itu diadakan, waktunya, apa saja yang harus dilakukan, itu sudah dalam ketetapan Allah. Allah sendiri yang menentukan, Allah sendiri yang menetapkannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari raya yang merupakan ketetapan Tuhan itu diperingati secara rutin dan umumnya diperingati sekali setahun. Dan itu dilakukan di dalam kota Yerusalem, di mana ada bait Allah di sana. Jadi orang-orang dari luar Yerusalem itu datang ke Yerusalem untuk merayakan hari-hari raya tersebut. Kalau kita melihat di dalam kitab Imamat pasal yang ke-23, kalau kitab-kitab yang lain itu hanya disinggung sekitar 3 hari raya, tetapi yang paling lengkap ini dalam kitab Imamat pasal 23. Di sana ada 8 hari raya yang langsung ditetapkan oleh Allah. Jadi ada 8 hari raya di dalam kitab Imamat pasal yang ke-23 ini yang langsung ditetapkan oleh Allah. Namun menjelang perjanjian baru ada 2 hari raya yang ditambahkan oleh bangsa Israel. Tentunya itu seizin Tuhan. Yang tujuannya itu sama dengan hari raya yang Allah tetapkan, yaitu mengingat perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Jadi 2 hari raya yang ditambahkan di luar daripada kitab Imamat pasal 23 ini ditambahkan oleh bangsa Israel tentunya dengan seizin Tuhan. Itu semua untuk mengingat perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan bangsa Israel. Itu selanjutnya kita akan melihat jenis hari raya apa yang ada di dalam kehidupan atau tradisi bangsa Israel dalam perjanjian lama. Yang pertama adalah hari raya Sabat. Hari raya Sabat. Di dalam Imamat pasal 23 ayat 3 berkata, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Hari Sabat adalah satu-satunya hari raya bangsa Israel yang dirayakan seminggu sekali. Berbeda dengan hari-hari raya lainnya yang diperingati sekali setahun. Tetapi hari raya Sabat ini diperingati setiap minggu. Sabat dirayakan pada hari yang ke-7, di mana pada 6 hari lamanya umat boleh bekerja, boleh beraktivitas, tetapi pada hari yang ke-7 mereka harus berhenti dan mengkhususkan hari Sabat ini. Sabat dalam bahasa Ibrani Shabbat yang artinya berhenti. Berhenti dari segala pekerjaan atau aktivitas. Umat Israel tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Jadi kalau dari hari pertama sampai hari ke-6 gitu, mereka boleh ke ladang, mereka boleh mengadakan banyak aktivitas kegiatan mereka, tapi pada hari yang ke-7 mereka harus berhenti dari segala aktivitas atau pekerjaan mereka sehari-hari. 6 hari mereka boleh melakukan semuanya itu, bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 mereka harus berhenti dan beristirahat. Beristirahat bukan hanya dimaksudkan bahwa mereka bersantai-santai,
Tetapi hari Sabat, hari bagi Allah yang Allah tetapkan sebagai hari raya bagi umat Israel, itu adalah hari di mana mereka bukan hanya berhenti, tetapi mereka beribadah kepada Tuhan. Umat harus mengadakan, kita katakan di sini yakni mengadakan pertemuan kudus. Ada pertemuan beribadah kepada Tuhan. Umat harus mengadakan pertemuan itu. Jadi hari Sabat bukan diadakan gitu ya untuk mereka bersantai-santai lalu menikmati seperti hari libur, tidak, tetapi justru di hari Sabat itu, hari perhentian itu, umat harus berkumpul, mengadakan pertemuan kudus dan beribadah kepada Allah. Tentunya kita juga mengingat akan penciptaan, kisah penciptaan di mana ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya selama 6 hari lamanya, dan pada hari yang ketujuh Allah beristirahat. Di mana ini bukan secara harafiah bahwa Allah itu beristirahat, dia lelah gitu, dia capek, tidak, tetapi ini maksudnya bahwa di hari ketujuh itu Allah telah berhenti mencipta, telah sempurna di dalam penciptaannya. Kalau kita ingat juga bahwa hari Sabat merupakan salah satu hukum Taurat, di mana hukum yang keempat dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Aturan Sabat itu hanya diberikan kepada umat Israel dan tidak kepada bangsa-bangsa lain. Ini adalah hari raya yang pertama yang ada dalam tradisi orang Israel pada waktu itu, yaitu hari raya Sabat. Yang kedua adalah hari raya Paskah. Hari raya Paskah di dalam kitab Imamat pasal 23 ayat yang ke-5, dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Jadi kita bisa lihat di sini bukan hanya Allah menetapkan ada perayaan Paskah, tetapi sangat detail. Pada bulan yang pertama, pada tanggal 14, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Jadi Allah sendiri yang mengatur, menetapkan secara detail bagaimana umat harus merayakannya. Paskah ini memperingati akan keluarnya bangsa Israel, umat Allah dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 42, di sana dirincikan bagaimana umat memperingati hari raya Paskah itu. Jadi pada waktu itu Tuhan akan melepaskan umatnya, namun terlebih dahulu menulahi bangsa Mesir dengan 10 tulah. Dan tulah terakhir adalah kematian anak-anak sulung bagi bangsa Mesir. Dan membuat Firaun pada akhirnya membiarkan umat Israel keluar dari Mesir setelah sebelumnya memperbudak mereka kurang lebih 400-an tahun. Untuk itu, untuk mengenang peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, maka Tuhan memerintahkan. Jadi sekali lagi Tuhan memerintahkan agar mereka merayakan Paskah. Dan dengan demikian umat Israel akan selalu mengingat akan perbuatan Tuhan itu secara turun-temurun. Dalam Keluaran pasal 12 ayat 24 sampai dengan 28. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadah-ibadah ini? Maka kamu harus berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuatnya mereka. Jadi hari raya Paskah ini untuk memperingati, untuk mengingat bagaimana karya Tuhan yang telah menolong umat Israel keluar dari Mesir dan menolong mereka untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan dalam karyanya ini Allah memerintahkan mereka untuk mengadakan perayaan Paskah.
dan mereka harus melakukannya secara turun-temurun supaya anak cucu mereka, generasi-generasi selanjutnya terus merayakan untuk mengingat akan peristiwa ini, bagaimana Tuhan yang telah menyelamatkan, Tuhan yang telah menolong, Tuhan yang telah menyertai umat Israel. Ini hari raya yang kedua, yaitu hari raya Paskah. Dan yang ketiga, yaitu hari raya roti tidak beragi. Hari raya roti tidak beragi. Dalam kitab Imamat 23, masih di dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Lalu bangsa itu mengangkat, ini yang Allah perintahkan bagi umat Israel ketika mengadakan hari raya roti tidak beragi. Jadi harus di mana 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-15 mereka mengadakan raya roti tidak beragi ini, dan 7 hari lamanya mereka makan roti yang tidak beragi. Dan di dalam perayaan itu, di hari pertama mereka tidak melakukan pekerjaan berat, tidak melakukan aktivitas. Dapat dikatakan mereka harus beristirahat dan sungguh memfokuskan untuk beribadah. Dan di sana juga di dalam hari raya roti tidak beragi, di mana mereka juga harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan selama 7 hari lamanya, dan harus mengadakan pertemuan kudus dan tidak ada pekerjaan yang berat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa ada hari raya roti tidak beragi? Perayaan hari raya roti tidak beragi ini mengingatkan ketika bangsa Israel meninggalkan Mesir. Mereka begitu terburu-buru sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk menambahkan ragi ke adonan mereka yang sedang mereka panggang. Itu kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat 34. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi. Dengan tempat adonan, mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Jadi ini kembali mengingat sama seperti peristiwa Paskah itu. Jadi ketika mereka sebelum keluar itu, mereka membuat roti, namun karena terburu-buru mereka belum sempat memberikan ragi, dan itu kembali mengingatkan lagi akan karya Tuhan, akan pertolongan Tuhan yang menolong mereka untuk keluar dari Mesir. Dan mereka makan roti tidak beragi di dalam perayaan ini untuk mengingat, untuk memperingati peristiwa yang bersejarah ini. Jadi ini adalah satu peristiwa yang bersejarah yang kembali mengingatkan tentang Tuhan yang telah berkarya bagi umat Israel. Ini hari raya yang ketiga. Yang pertama adalah Sabat, Paskah, raya roti tidak beragi. Dan yang keempat adalah hari raya buah sulung. Hari raya buah sulung ketetapannya juga ada di dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Pada hari kamu menunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dari 2/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti atau berti gandum atau gandum baru sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun dari segala tempat kediamanmu.
Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini bahwa hari raya buah sulung ini adalah hari raya yang Allah tetapkan kalau bangsa Israel telah masuk ke tanah Kanaan. Jadi ketika mereka sudah masuk dan mereka memperoleh hasil tuaian, maka mereka harus membawa buah sulung hasil pertama dari hasil panen mereka. Dan mereka harus mempersembahkannya kepada Tuhan, dan Tuhan memerintahkan juga kepada bangsa Israel yang telah tiba itu untuk dapat bukan hanya hasil pertanian, tetapi juga ada ada hewan peliharaan mereka, hasil yang mereka peroleh gitu dari usaha mereka. Dan perayaan ini harus mereka lakukan secara terus-menerus setiap tahunnya. Hari Raya Buah Sulung ini diperingati pada tanggal 16 bulan pertama itu dalam kalender orang Israel. Maksudnya bahwa ketika mereka membawa hasil pertama pertanian dipersembahkan lebih dulu, baru mereka makan hasilnya. Ini memiliki makna bahwa seluruh hasil panen orang Israel mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka peroleh, apa yang mereka dapatkan, hasil panen mereka, semuanya itu berasal dari Tuhan. Jadi hari raya buah sulung ini Allah tetapkan supaya bangsa Israel mengingat bahwa apa yang mereka peroleh di dalam hasil panen mereka itu bukanlah karena kekuatan mereka atau kemampuan mereka, tapi dengan memberikan buah sulung atau hasil pertama yang mereka dapatkan dari panen mereka, itu semuanya daripada Tuhan, semuanya berasal daripada Tuhan. Tuhanlah yang telah memberkati kehidupan mereka. Nah, biasanya orang Israel akan mempersembahkan jelai atau semacam gandum begitu ya. Karena tumbuhan inilah yang tumbuh pada musim semi. Dan ketika orang Israel tiba di tanah Kanaan, tanaman inilah atau tumbuhan inilah yang ditanam bagi orang Israel. Nah, selain tadi saya sudah katakan selain hasil dari gandum, mereka juga mempersembahkan hasil dari domba sebagai korban bakaran, juga ada tepung terbaik dan korban curahan dari anggur mereka. Ini hari raya yang keempat. Jadi hari raya Sabat, Paskah, roti tidak beragi, hari raya buah sulung. Dan yang kelima adalah hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta. Ini di dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru bagi Tuhan. Dan dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva yang terbaik, dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Beserta roti itu, kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercelah, dan seekor lembu jantan muda, dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus menunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun.
Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi hari raya Pentakosta ini adalah ketika mereka telah melewati 7 sabat. 7 sabat, jadi 49 minggu gitu ya, 49 minggu, dan pada hari yang ke-50 mereka harus mempersembahkan korban sajian yang baru bagi Allah. Jadi kalau kita lihat di sini sangat detail ya, bagaimana tadi ayat-ayatnya Tuhan menyuruh mereka membawa 2 buah roti, bahkan korban-korbannya itu adalah korban-korban yang Allah sendiri tetapkan berapa usianya begitu. Sangat detail Allah tetapkan korban-korban itu, dan dikatakan bahwa semuanya itu korban-korban api-apian itu adalah ketika baunya itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di sini, hari raya Pentakosta itu bukan hanya kembali umat boleh mengingat akan kasih Tuhan, akan penyertaan Tuhan, tetapi melalui hari Pentakosta di sini juga bagaimana umat boleh diajar oleh Allah untuk boleh mengasihi orang-orang miskin atau orang-orang asing di sekitar mereka. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-22 ini. Jadi ketika mereka menuai hasil tanah mereka itu jangan sampai habis, tetapi mereka boleh sisakan untuk orang-orang miskin dan bagi orang asing yang membutuhkan bagi mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari raya Pentakosta ini adalah hari raya untuk memperingati panen raya, khususnya gandum yang tumbuh pada masa itu di Israel. Nama asli daripada hari raya ini itu adalah dikatakan hari raya 7 minggu gitu ya, 7 minggu hari raya, jadi maksudnya ada 7 minggu dihitung dari hari raya buah sulung dan Paskah gitu. Dan pada hari raya Pentakosta ini dirayakan 7 minggu setelah hari raya buah sulung dan Paskah. Jadi setelah hari raya buah sulung dan hari raya Paskah, maka dihitung dari situ, jadi pada hari yang ke-50 mereka merayakan hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta ini mirip dengan hari raya buah sulung, yakni mereka sama-sama merayakan hari raya panen. Tadi kan ada hari raya buah sulung sebelumnya. Sama-sama merayakan hari raya panen. Apa bedanya? Bedanya adalah hari raya buah sulung itu yang dipersembahkan adalah berkas jelai. Berkas jelai kalau kita lihat tadi di ayat-ayat sebelumnya. Sedangkan hari raya Pentakosta ini yang dipersembahkan adalah roti dari gandum. Jadi dalam bentuk roti yang hari Pentakosta ini. Jadi mirip, sama-sama memperingati hari raya panen, tetapi bedanya adalah apa yang mereka bawa bagi Tuhan. Nah, hari raya Pentakosta ini diperingati pada tanggal 6 bulan ketiga di dalam kalender bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau kita juga ingat di dalam kisah Pentakosta setelah kebangkitan Kristus, di sana sebenarnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, di sana orang banyak sedang berkumpul, dan ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi, sebenarnya mereka sedang merayakan hari raya ini, yaitu hari raya Pentakosta ini. Gitu. Jadi istilah Pentakosta ini bukan ada di dalam Perjanjian Baru, tetapi sebenarnya hari raya Pentakosta yang dimaksud itu adalah hari raya panen yang dihitung daripada 7 minggu atau 50 hari gitu setelah perayaan Paskah bagi umat Israel. Ini hari raya yang kelima. Ya, hari raya Pentakosta atau hari raya yang ke-50, 7 minggu setelah Paskah. Yang ke-6 adalah hari raya peniupan surunai. Ya, ini gambar surunai di dalam kitab Imamat pasal 23 sampai dengan 25. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini,
dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, haruslah kamu mengadakan perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan yang berat, dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa itu hari peniupan serunai? Ketika hari raya peniupan serunai ini adalah hari perkumpulan di mana mereka meniup serunai. Meniup serunai ini adalah serunai ini terbuat ya di dalam kitab Bilangan pasal 29 ayat 1 sampai 6 ini sangat dirincikan sendiri gitu ya di dalam kitab Bilangan ini begitu rinci bagaimana persembahan yang harus dipersembahkan oleh umat Israel di dalam hari raya peniupan serunai ini. Nah, serunai ini ketika dirayakan, di mana orang Israel juga harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Serunai ini terbuat dari itu adalah tradisi Yahudi yang terbuat dari tanduk kambing jantan yang disebut shofar. Pada hari raya ini umat melakukan pemberhentian, sekaligus mereka berhenti dari segala aktivitas pekerjaan mereka tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat dan mereka bersama-sama meniup serunai ini. Nah, hari raya peniupan serunai ini diperingati pada tanggal 1 bulan yang ke-7 oleh bangsa Israel. Dan kalau saat tahun-tahun kemudian gitu ya, mereka memperingati hari raya serunai ini menjadi tahun baru untuk mereka. Jadi seperti kemeriahan, memperingati akan pertolongan Tuhan, akan dari pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ini yang hari raya yang ke-6, hari raya peniupan serunai. Yang ke-7 adalah hari raya pendamaian. Di dalam ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-32, Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7, itu ada hari raya pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang bangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun segala tempat kediamanmu. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Kamu harus merayakan sabatmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sama seperti hari raya peniupan serunai, hari raya pendamaian ini juga adalah hari perhentian dan perkumpulan kudus, di mana umat Israel harus berhenti dan berhenti dari segala aktivitas mereka dan harus memusatkan. Hari raya pendamaian ini maksudnya apa? Adalah hari raya di mana imam harus membawa korban pendamaian masuk ke dalam bait Allah dan membawa korban pendamaian itu, dan itu berarti bahwa dosa-dosa umat didamaikan oleh Allah. Dan dikatakan bahwa umat kalau sebelum-sebelumnya dalam hari-hari raya yang lain gitu ya, umat tidak harus berpuasa, tetapi dalam hari raya pendamaian ini umat Israel harus berpuasa, merendahkan diri. Bahkan kalau mereka tidak merendahkan diri, dikatakan bahwa mereka dimusnahkan gitu ya. Mereka akan dibinasakan oleh Allah. Itu sangat tegas gitu ya. Di mana hari raya pendamaian ini bukan hanya mereka membawa korban, tetapi diri mereka pun yang akan diperdamaikan oleh Allah. Mereka harus merendahkan diri mereka dengan berpuasa. Dan Allah yang melihat diri mereka, apakah mereka sungguh-sungguh merendahkan diri atau tidak.
Kalau mereka tidak merendahkan diri mereka dan tidak menyadari akan keberdosaan mereka, maka mereka akan dibinasakan. Jadi pada hari raya pendamaian, imam besar akan masuk ke ruang Maha Kudus dan memercikkan darah domba ke atas itu pendamaian di tabut perjanjian yang ada di dalam ruang Maha Kudus tersebut. Dan itu sebagai lambang pengampunan dosa umat Israel. Pada hari raya pendamaian ini diperingati pada tanggal 10 bulan ke-7 dalam kalender orang Israel. Ini adalah hari raya pendamaian. Selanjutnya adalah hari raya Pondok Daun. Di dalam ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-36. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15, bulan yang ke-7 itu, ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan dan janganlah kamu melakukan pekerjaan berat. Nah, Bapak Ibu, apa itu hari raya Pondok Daun? Ya, mungkin gambarannya seperti ini, kita gambar ini. Hari raya Pondok Daun itu Allah tetapkan untuk supaya agar bangsa Israel kembali mengingat dan menyadari bahwa mereka dulu tidak memiliki rumah selama pengembaraan mereka di padang gurun. Jadi ketika mereka keluar dari Mesir dan menuju tanah perjanjian, mereka mendirikan pondok-pondok yang didirikan itu dari daun. Jadi hari raya ini diperingati oleh bangsa Israel dengan cara mereka tinggal selama 7 hari, seminggu penuh, dan puncaknya di hari yang ke-8, di mana mereka tinggal dalam pondok-pondok yang terbuat dari daun-daun. Jadi itu kembali mengingatkan mereka apa yang telah terjadi, yang telah mereka lewati, dan penyertaan Tuhan kembali di dalam kehidupan orang Israel. Jadi selama 7 hari mereka tinggal di dalam pondok daun ini, dan pada hari yang ke-8 itu ada perayaan, puncak perayaan, sehingga dikatakan hari raya Pondok Daun. Dan hari raya Pondok Daun ini adalah salah satu hari raya terbesar dan terpenting bagi bangsa Israel. Bahkan juga ini boleh katakan hari yang paling meriah gitu ya, paling meriah dibandingkan dengan hari-hari raya lainnya. Mungkin sama seperti hari raya Paskah, hari raya Pentakosta gitu ya, hari raya panen. Dan hari raya Pondok Daun ini juga wajib diikuti oleh semua pria di Yerusalem. Kita bisa lihat di dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 16. Jadi salah satu hari raya yang wajib bagi orang Israel, khususnya pria, untuk mengikutinya adalah hari raya Pondok Daun. Jadi hari raya Pondok Daun ini kembali mengingatkan apa yang mereka lewati di dalam masa pengembaraan padang gurun dan karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu, ini ada 8 hari raya yang kita bisa lihat di dalam kitab Imamat pasal yang ke-23 yang Allah sendiri tetapkan. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa ada 10 hari raya, 8 hari raya ini adalah ketetapan langsung daripada Allah, dan 2 hari raya yang dirayakan oleh bangsa Israel, namun itu bukanlah ketetapan langsung daripada Allah, tetapi di dalam tujuan perayaan itu Allah mengizinkan mereka untuk merayakannya. Apa hari raya itu? Yaitu hari raya Purim. Hari raya Purim kita bisa melihat di dalam kitab Ester pasal yang ke-9. Hari raya itu di mana mereka merayakan kemenangan Ester dan Mordekai atas rancangan pembunuhan seluruh bangsa Yahudi oleh Haman. Jadi setelah mereka terlepas dari ancaman daripada Haman itu yang mau membunuh seluruh orang Yahudi, maka mereka merayakan kemenangan itu, dan hari raya itu dinamakan Raya Purim, di mana mereka memperingati terlepasnya dari pembantaian yang dirancang oleh Haman. Haman itu seorang pejabat penting di kerajaan Persia. Kita lengkapnya bisa membaca dalam kitab Ester. Purim ini adalah bentuk jamak dari kata pur, yang artinya undian.
Jadi ini merujuk pada batu yang dipakai untuk mengundi atau menentukan, yang dipakai oleh Haman pada waktu di dalam kisahnya di dalam kitab Ester itu. Jadi, bagaimana ketika Haman merencanakan niatnya dia menggunakan, batu undian, jadi Purim itu kembali mengingatkan akan, karya Tuhan juga yang telah melepaskan orang Yahudi dari, rencana jahat daripada Haman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana di dalam kitab Ester karya Tuhan bagi umatnya dan mereka memperingati di dalam hari raya Purim. Raya Purim ini diperingati pada tanggal 14 sampai 15 bulan yang ke-12 bagi kalender orang Israel. Dan kita lihat kisahnya gitu ya, bagaimana pada akhirnya Haman pun dihukum mati oleh Raja Persia. Ini hari raya yang ke-9. Yang ke-10 adalah hari raya penabisan Bait Allah atau dalam istilahnya adalah Hanukkah. Nah, ini adalah hari raya yang bertujuan untuk memperingati penyucian Bait Allah di Yerusalem pada tahun 164 Masehi dari penajisan yang dilakukan oleh Antiochus Epiphanes, raja Yunani Syria yang jahat. Jadi hari raya penabisan Bait Allah ini sebenarnya tidak diperintahkan langsung oleh Allah. Dan ini terjadi pada masa antar perjanjian atau zaman intertestamental, yaitu pada masa di antara zaman perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, hari raya penabisan Bait Allah ini itu dilatar belakangi dengan adanya seorang yang jahat, raja yang jahat, Antiochus Epiphanes, di mana pada waktu itu ketika dia memerintah, dia sangat jahat, dia juga bahkan menindas orang-orang Israel pada waktu itu. Dan pada tanggal 25 Desember 167 dia menajiskan Bait Allah dengan mempersembahkan korban kepada dewa-dewa di Bait Allah. Bahkan dia menaruh patungnya sendiri. Di Bait Allah itu. Dan itulah yang menyebabkan terjadinya perang Makabe selama 3 tahun yang langsung dipimpin oleh Yudas Makabe. Nah, pada waktu itu orang Yahudi berhasil menang dalam pada pertempuran itu dan mereka kembali membersihkan Bait Allah. Dan ini adalah suatu kemenangan besar sehingga untuk mengingat akan kemenangan yang telah mereka peroleh, mereka pun merayakan, dan itu dirayakan selama 8 hari lamanya, di mana mereka menabiskan atau membersihkan, menyucikan Bait Allah. Ini adalah satu-satunya hari raya Israel yang tidak harus dirayakan di Yerusalem, tetapi di berbagai tempat juga itu dapat dirayakan. Bahkan mereka biasanya merayakannya dengan meriah, disertai dengan nyanyian-nyanyian, dengan menaruh lampu-lampu yang terang gitu, yang memberikan ciri bahwa hari raya ini adalah hari raya yang terang. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat yang ke-22, pada waktu itu saya bacakan untuk kita, tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Jadi ketika zaman Tuhan Yesus, hari raya ini juga masih dilakukan, sehingga di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 sampai dengan 23, di sana pada waktu umat merayakan hari raya pentabisan Bait Allah, di sanalah Yesus juga hadir. Nah, ini adalah ke-10 dari hari raya yang dirayakan oleh bangsa Israel atau di dalam perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam setiap perayaan ada poin atau ada hal-hal yang paling penting yang kita bisa lihat dari ke-10
perayaan atau hari raya yang Allah tetapkan dan Allah izinkan untuk bangsa Israel lakukan. Yang pertama yang kita mau lihat adalah di dalam setiap hari raya itu juga adalah hari perhentian dari segala rutinitas. Kalau kita lihat setiap Tuhan menetapkan bagaimana umat harus merayakan setiap hari raya, secara berulang-ulang Allah berkata bahwa mereka harus mengadakan pertemuan kudus dan janganlah mereka melakukan pekerjaan yang berat. Artinya mereka harus berhenti sejenak. Mereka harus mengkhususkan hari raya yang Allah telah tetapkan itu, bahkan mungkin mereka yang berada dari luar Yerusalem, mereka harus meluangkan waktu mereka berhenti sejenak untuk pergi ke Yerusalem dan mereka merayakan perayaan-perayaan tersebut. Jadi melalui hari raya ini kita bisa melihat yang pertama bahwa ada hari raya ini adalah hari perhentian dari setiap rutinitas. Jadi hari yang dikhususkan. Bahkan kalau kita lihat juga bagaimana hari raya Pondok Daun bukan hanya sehari gitu, selama 8 hari mereka harus berada di sana gitu. Mereka harus mengusahakan, mengumpulkan, mendirikan pondok-pondok daun. Jadi ada satu perhentian dari segala rutinitas mereka. Dan yang kedua, yang bisa kita lihat dari hari raya orang Israel, yaitu yang kedua adalah pengucapan syukur. Pengucapan syukur. Di mana mereka di dalam setiap hari raya yang ada, itu ditujukan untuk pengucapan syukur mereka. Di mana mereka membawa korban mereka dan bukan hanya makan dari hasil panen pertanian mereka, tapi juga dari korban hewan begitu, dan mereka akan nantinya juga akan menikmati bersama-sama. Mereka ada pesta perjamuan di sana. Terkandung makna dari setiap hari raya itu adalah bentuk ucapan syukur dari umat Israel kepada Allah. Jadi dalam hari raya yang dilakukan itu adalah suatu gambaran pengucapan syukur. Adanya banyak korban di dalam perayaan-perayaan itu menggambarkan suatu ucapan syukur, luapan syukur daripada orang Israel. Dan yang ketiga adalah bagaimana di dalam setiap hari raya yang Allah tetapkan itu ada ketetapan secara detil sebagai sebuah upacara atau ritual yang Allah tetapkan, yaitu seperti ketika merayakan Pentakosta. Di sana yang Allah tetapkan adalah biji-bijian dan 2 roti yang harus ditunjukkan di hadapan Allah. Juga ketika hari raya Serunai, mereka harus meniup serunai. Jadi ada ritual atau upacara yang harus mereka lakukan secara khusus, tidak sembarangan ketika mereka mengadakan hari raya itu. Dan yang keempat adalah persembahan korban. Persembahan korban bukan hanya korban binatang, tetapi juga korban hasil panen mereka. Dan kita bisa lihat juga secara detail Allah tetapkan berapa jumlahnya, usia korban atau hewan tersebut itu berapa, sangat detail Allah telah tetapkan bagi orang Israel di dalam setiap perayaan-perayaan itu. Jadi bukanlah sesuatu yang sembarangan, tetapi dari hari raya itu mereka juga mempersembahkan korban. Dan bukan hanya korban hasil panen mereka, gandum, dan korban hewan, tetapi juga bagaimana mereka membawa diri mereka di hadapan Tuhan. Dan kalau kita kaitkan juga ketika Allah menginginkan agar umatnya persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup. Jadi bukan hanya, kalau kita hari ini bukan hanya persembahan korban atau persembahan materi, tetapi lebih daripada itu Allah juga menginginkan agar persembahan diri, demikian juga dengan bangsa Israel, yaitu di mana mereka harus merendahkan diri mereka dengan berpuasa. Itu juga ada sebuah persembahan diri mereka di hadapan Tuhan. Dan melalui hari raya itu kita juga melihat adanya komunitas. Dari setiap perayaan atau hari-hari raya yang mereka rayakan, di sana di mana umat harus berkumpul bersama-sama. Bahkan kalau kita bayangkan ketika mereka pergi ke Yerusalem,
ada satu kumpulan besar. Jadi hari raya itu diperingati ada satu komunitas umat, umat Allah gitu yang bersama-sama. Jadi bukan sendiri-sendiri, tapi dalam sebuah komunitas yang bersama-sama menaikkan pujian, bersama-sama menaikkan syukur mereka di dalam perayaan-perayaan yang ada. Jadi bukan sendiri-sendiri, tapi di dalam hari raya ini juga berkaitan dengan komunitas, bagaimana relasi dan kesatuan sebagai umat pilihan Allah itu. Dan yang terakhir yang kita bisa melihat bahwa dari setiap hari raya fokusnya adalah kepada Allah. Fokusnya adalah kepada Allah. Ketika mereka mengkhususkan dari rutinitas mereka, mereka beribadah kepada Allah, mereka mengalami perjumpaan dengan Allah, dan dikatakan bahwa ketika mereka juga mempersembahkan korban, bau dari korban yang dipersembahkan itu, dari korban bakaran, baunya itu menyenangkan Tuhan. Jadi fokusnya itu bukan kepada yang mengadakan acara perayaan itu, tetapi semuanya tujuannya ending tujuan daripada semua perayaan itu adalah untuk Allah. Jadi untuk Allah, untuk menyenangkan Allah. Ini adalah kita bisa lihat dari setiap hari raya atau perayaan-perayaan ini 6 poin yang tercakup di dalam setiap hari raya yang bisa saya lihat gitu ya, bahwa ada hari perhentian, ada pengucapan syukur, ada upacara atau ritual, ada persembahan korban, dan juga komunitas, dan fokusnya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika umat mengadakan hari raya atau perayaan hari-hari raya ini, apakah mereka tidak pernah melakukan kesalahan? Apakah mereka tidak pernah melakukan kelalaian? Tentunya mereka pernah melakukan kelalaian, dan ini menjadi peringatan untuk mereka. Kelalaian mereka yaitu di dalam kitab Maleakhi pasal 1 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat ke-14, di mana mereka harusnya membawa korban-korban yang tidak bercacat, tapi justru mereka mempersembahkan binatang-binatang yang buta, lumpuh, dan sakit. Di sana Allah menegur mereka, Allah tidak menerima persembahan mereka, karena mereka lalai, mereka bersalah di dalam hal membawa korban. Dan kalau kita lihat juga di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24, di sana Yesaya juga pernah menegur dosa bangsa Israel yang ketika berseru kepada Allah, namun hati mereka jauh dan mereka tidak membawa persembahan dan korban yang benar di hadapan Allah. Jadi di dalam perayaan-perayaan itu umat Israel juga pernah melakukan kesalahan, dan Allah sangat memperingati akan hal itu di dalam hal mereka membawa korban yang ada. Dan yang kedua, peringatan yang ada di mana mereka di dalam perayaan-perayaan itu mereka merayakannya, menganggapnya itu hanya sebagai suatu persyaratan wajib, bukan menjadi sebuah ekspresi hati yang bersyukur. Dan ini kita bisa lihat di dalam kitab Maleakhi pasal yang pertama ayat yang ke-13, di mana pada waktu itu ketika mereka mempersembahkan korban, di sana umat berkata gitu, lihat alangkah susah payahnya. Mereka seakan tidak bersyukur gitu di dalam perayaan-perayaan itu. Di dalam kitab Amos pasal 8 ayat 5 pun di sana dilukiskan bagaimana para pedagang tidak sabar untuk menantikan akhir dari Sabat itu, untuk supaya mereka boleh memulai kembali untuk berjualan biji-bijian. Jadi mereka menjalankan atau melakukan perayaan itu hanya dengan keterpaksaan, hanya sekedar sebagai suatu rutinitas dan suatu yang tidak menyenangkan untuk mereka. Dan itu menjadi satu peringatan yang Allah tegur ke dalam kehidupan mereka, bahwa perayaan itu kembali lagi esensi utamanya adalah bagaimana mereka bersyukur dan mengingat akan karya Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah hari raya yang
ada di dalam tradisi perjanjian lama dan kita bisa melihat. Dan bagaimana dengan hari raya kita hari ini gitu ya. Kembali fokusnya kepada kalau kita kaitkan apa yang Allah kerjakan di dalam hari raya ini, bagaimana mereka memperingati ucapan syukur mereka akan apa yang Allah sudah kerjakan. Tetapi kita hari ini di dalam masa ini kita merayakan hari raya itu tidak lagi seperti tradisi yang ada di dalam perjanjian lama, tetapi kita fokusnya kepada karya Kristus, apa yang Kristus telah kerjakan. Tetapi sama bahwa di dalam setiap hari raya kita hari ini, di mana kita merayakan Sabat, di mana ketika kita merayakan Sabat, sama kita juga berhenti dari segala rutinitas. Kita mengkhususkan hari Sabat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ketika kita merayakan Sabat, merayakan hari Paskah, bukan lagi seperti orang Israel yang mengingat akan pertolongan Tuhan yang telah menolong mereka keluar dari tanah Mesir, tetapi di dalam perayaan Paskah kita juga merayakan bagaimana karya Kristus di atas kayu salib dan kemenangannya dari maut, dari kematian gitu. Dia telah bangkit, ada satu ucapan syukur, dan kita juga mempersembahkan korban, bukan hanya korban materi yang kita dapat berikan kepada Allah, tapi lebih daripada itu juga Allah juga menginginkan kita mempersembahkan diri kita dan kita bersama-sama, sehingga dalam setiap hari raya yang kita lakukan itu bukanlah sendiri-sendiri. Kembali komunitas kita bersama-sama sebagai gerejanya, bersama-sama merayakan akan karya Tuhan, penebus kita di dalam iman kita. Dan fokusnya dalam setiap hari raya kita harus mengingat bahwa fokusnya adalah Allah. Dan ini mengingatkan kita ketika kita mengadakan perayaan-perayaan di dalam gereja hari ini, seringkali yang difokuskan adalah bagaimana acaranya, seberapa meriah acaranya, atau lebih banyak kepada entertain gitu ya, menghibur yang hadir. Kita melupakan bahwa esensi utama dari perayaan hari ini adalah fokusnya kepada Allah. Nah, ini yang bisa kita kaitkan dari tradisi yang telah terjadi dalam perjanjian lama dengan kehidupan kita hari ini. Kita memang tidak melakukan hari raya, 10 hari raya yang dilakukan oleh bangsa Israel, tetapi hari raya yang kita lakukan di zaman ini tentu berbeda karena fokusnya kita adalah merayakan bagaimana karya Kristus yang telah menyelamatkan kita. Karena di dalam perjanjian lama Kristus belum hadir, dan kalau hari ini kita memperingati bagaimana Kristus yang telah lahir yang kita peringati dalam hari raya Natal, Kristus yang telah mati kita memperingati dalam Jumat Agung, kita merayakan kebangkitannya di dalam Paskah, dan kita juga memperingati hari raya kenaikannya, bagaimana dia Kristus yang telah bangkit itu naik ke surga dan menjanjikan suatu hari kelak dia pun kelak akan datang untuk kedatang kedua kali untuk menjemput bagi setiap kita. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita di dalam hari raya. Mungkin ada yang akan disampaikan atau didiskusikan, dipersilahkan. Contoh. Ya, C. Alam, Contoh mau tanya. Alam. Seperti Contoh sampaikan, kalau saya tidak salah tangkap, hari raya yang diadakan tuh itu ditetapkan Tuhan ya, Contoh ya. Iya. Nah, kalau kita baca di zaman Tuhan Yesus kan, waktu Tuhan Yesus hidup, beberapa kali saya baca itu Tuhan Yesus melakukan mujizat itu pada hari Sabat, Contoh. Seperti menabrak aturan itu ya, Contoh ya. Karena hari Sabat kan hari perhentian dan segala macam. Apa pesan dan makna dari itu, Contoh, yang Tuhan Yesus mau sampaikan? Ya, memang kita lihat seringkali orang Yahudi, alih-alih orang Farisi gitu malah menegur apa yang Yesus kerjakan ketika Yesus menyembuhkan orang sakit gitu ya. Sebenarnya Yesus ingin kembali mengingatkan bahwa seringkali mereka jatuh pada legalisme. Mereka hanya jatuh pada melihat oh ya mereka tidak melakukan pekerjaan, tetapi sungguh-sungguh sebenarnya mereka tidak mengkhususkan hari itu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan yang Tuhan Yesus juga pernah katakan bahwa manakah yang lebih penting gitu ya tujuannya gitu dengan mengadakan dengan apa yang Yesus kerjakan itu kan Allah yang dimuliakan gitu. Yesus ketika menyembuhkan orang sakit bukan hanya
sekedar untuk menyembuhkan, tapi dengan apa yang dia lakukan, mujizat yang ia kerjakan itu Allah dimuliakan, dan itu semua untuk pekerjaan Tuhan gitu, bukan untuk diri, untuk kemanusiaannya seperti apa yang telah Allah tetapkan untuk bekerja gitu, bekerja di ladang dan lain sebagainya. Itu sih kalau dari saya. Mungkin bisa ditambahkan, Musa. Iya, jadi yang waktu Yesus nyembuhin orang hari Sabat itu, yang ditabrak Yesus bukan perintah Sabatnya, tetapi yang ditabrak Yesus itu adalah penafsiran orang Farisi atau ahli Taurat tentang Sabat. Mereka itu kan menerjemahkan ingat dan kuduskan hari Sabat itu kan di dalam ada mungkin ratusan aturan gitu loh. Nah itu yang tidak benar begitu, sehingga tidak boleh, kalau hari Sabat tidak boleh berjalan berapa mil, tidak boleh ngangkat berat berapa berat. Itu kan aturan-aturan yang mereka buat sendiri sebenarnya. Nah itu sebenarnya aturan-aturan yang tadi contoh kemarin sampaikan itu legalistik begitu ya. Itu menambah-nambahin apa yang tidak perlu ditambahin. Nah itu yang ditabrak Yesus. Jadi Yesus tidak pernah menabrak hukum Tauratnya, tapi dia nabrak penafsiran terhadap hukum Taurat yang itu malah membebani orang begitu. Yang bukan itu yang Tuhan mau begitu kira-kira ya. Dan itulah yang Yesus coba untuk tabrakin ya, tentang penafsirannya mereka terhadap hari Sabat. Jadi bukan hari Sabatnya yang ditentang Yesus, tapi penafsiran ahli Taurat dan orang Farisi tentang Sabat itulah yang dikoreksi Yesus melalui tindakan nyata menyembuhkan orang di hari Sabat. Musa, tanya lagi Musa, siapa ahli Taurat orang Farisi kalau kita kaitkan di zaman hari ini, Musa? Apakah iman mereka itu iman yang di akal saja? Kalau kita baca kan Tuhan Yesus mengecam mereka seperti kuburan atau seperti apa-apa seperti itu. Siapa? Memang kalau kita baca itu ada kesan negatif untuk seluruh ahli Taurat dan orang Farisi, tapi itu sebenarnya tidak seperti itu ya. Sebenarnya ahli Taurat itu suatu yang baik ya. Itu kan mereka belajar Alkitab ya. Orang Farisi itu kan sebenarnya kan juga baik, itu bagaimana orang mentaati Tauratnya kira-kira begitu. Yang tidak baik adalah ya tadi ketika mereka melakukan itu, mereka anggap sebagai satu jalan keselamatan. Itulah yang tidak benar, yang disoroti Yesus di situnya. Jadi bukan masalah belajar Alkitabnya yang salah, ya bukan ketaatan yang salah, tetapi ketika mereka melakukan semuanya itu dan menjadikan itu dasar dari keselamatan mereka, itulah yang kemudian menjadi salah besar gitu. Ya sehingga kemudian orang konotasinya sekarang dikaitkan dengan zaman sekarang ya, kalau orang cuma diisi otaknya saja ya, tapi tidak ada satu tindakan yang nyata ya, itu gambaran ahli Taurat pada masa itu. Atau mungkin kalau digambarkan sekarang itu orang yang munafik kira-kira begitu ya. Kan memang kita menggambarkan, Yesus menggambarkan banyak ahli Taurat seperti itu kan, mereka seperti kuburan yang di luar dicat bagus tapi dalamnya busuk segala macam. Tapi sebenarnya istilah ahli Taurat dan orang Farisi itu kan sebenarnya istilah saja yang mestinya menunjuk pada sesuatu yang baik. Ya hanya orangnya yang ketika hanya belajar Alkitab, hanya mentaati Tuhan, dan itu dijadikan semacam satu kesombongan dan menjadi jalan keselamatan. Nah itu menjadi sesuatu yang salah di sana. Baik, ada lagi? Contoh Marlin. Ya, Ini cuma mau tambahkan, seringkali kan kita membaca Alkitab, apalagi kita yang sudah tua baru percaya ya kan. Kita baca Alkitab itu dari Perjanjian Lama itu kan banyak hal yang seperti kita ngomong perayaan, ada persembahan korban, apa. Jadi perlu misalnya kita jelaskan masa lalu seperti Perjanjian Lama yang diterapkan ini, apakah perlu dilakukan terus sampai kepada saat ini? Apa yang menyebabkan kita tidak perlu melakukannya, sudah tidak ada tradisi-tradisi itu, gitu misalnya. Jadi kan ini yang diajarkan kan kita mentaati, bangsa Israel ini mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Apakah perintah itu sampai berlaku sampai pada masa kini terhadap orang-orang percaya? Begitu. Saya ingin maksudnya contoh Marlin bisa menjelaskan sedikit supaya kita yang tua-tua ini paham
apa yang saya contoh ya, maksudnya apa yang saya sampaikan mungkin kurang sempurna contoh bisa terima. Iya, tadi saya sudah sampaikan di mana kalau hari ini, zaman ini kita tidak perlu ya, kekristenan tidak perlu seperti bangsa Israel yang merayakan hari raya roti tidak beragi atau hari buah sulung gitu ya, seperti apa yang Allah tetapkan. Dan sebenarnya kan Allah tetapkan bagi bangsa Israel ada tujuannya. Dan itu pada waktu itu Kristus belum datang gitu ya. Dan ketika Kristus sudah datang, semua itu telah Allah kerjakan, telah genapi, bahkan hukum-hukumnya Allah genapi. Dan kalau kita hari ini kembali fokusnya pada Kristus gitu ya, karena Kristus sudah lahir, Kristus sudah mengerjakan karya keselamatan, sehingga setiap perayaan-perayaan itu kita tujukan pada Kristus, sehingga kita hari ini merayakan Natal, merayakan Paskah, Jumat Agung, kenaikan gitu ya, karena fokusnya. Tetapi dari hari raya yang Allah tetapkan, kita bisa belajar seperti tadi bagaimana hari raya itu adalah sebuah ungkapan syukur. Kita juga hari ini masih merayakan Sabat gitu ya. Sabat kita hari Minggu kita mengkhususkan di mana kita mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menolong kita sepanjang 6 hari lamanya boleh bekerja. Hari yang ke-7 kita berhenti. Kita tidak seperti orang Israel yang berhenti betul-betul tidak beraktivitas, tapi kita mengkhususkan hari Minggu. Zaman ini ya, hari Minggu adalah hari Sabat bagi kita, perhentian bagi kita beribadah kepada Tuhan. Jadi itu yang bisa kita pelajari, yang bisa kita tarik dari zaman Perjanjian Lama. Kalau misalnya tadi bahwa hari buah sulung, raya buah sulung, di mana bangsa Israel membawa persembahan mereka. Kita juga di dalam perayaan-perayaan hari ini, fokus kita kan kepada apa yang Allah kerjakan, bagaimana kita mengucap syukur atas karya Tuhan dalam kehidupan kita, bukan hanya di dalam materi yang pekerjaan, apa yang Tuhan berikan bagi kita, kita mempersembahkan, tapi lebih daripada itu juga persembahkan diri kita, gitu ya, di dalam hari raya pendamaian, hari raya pendamaian. Kita hari ini tidak perlu mengadakan hari raya pendamaian karena pendamaian kita sudah dikerjakan secara tuntas oleh Kristus. Ketika Yesus telah disalib dan kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karya pendamaian itu sudah Allah kerjakan untuk kita. Kita hari ini tidak perlu membawa korban, nanti minggu depan dibahas tentang korban penebus salib dan lain sebagainya begitu ya. Kita tidak perlu, tetapi di dalam karya Kristus gitu, hari ini kita rayakan dalam hari raya Jumat Agung, kita mengingat dan mengucap syukur atas karya pendamaian yang Yesus telah kerjakan untuk kita. Jadi fokusnya bukan lagi perayaan-perayaan itu, tetapi hari ini kalau zaman ini kita merayakannya itu pada karya yang Yesus telah kerjakan gitu. Karena Yesus telah hadir gitu, beda dengan Perjanjian Lama. Tapi poinnya atau titik hal yang paling penting di dalam setiap perayaan-perayaan itu dapat kita ambil, kita dapat tarik, yaitu ucapan syukur, komunitas bersama-sama, berhenti sejenak, gitu ya, mengkhususkan hari, bahkan korban kita juga bisa menariknya itu di dalam perayaan-perayaan hari ini di zaman sekarang. Gitu sih. Jadi kita nggak perlu lagi, karena semuanya sudah Kristus telah kerjakan, jadi fokus perayaan kita zaman ini adalah untuk Kristus, gitu ya. Semuanya untuk Kristus. Oke, terima kasih Chantal untuk penjelasannya. Mumpung membahas ini, jadi saya pikir perlu nambahin sedikit. Tadi contoh Marin sudah sampaikan dengan tepat ya. Untuk kita menjawab manakah dari Perjanjian Lama, dari Kejadian sampai Maleakhi yang masih berlanjut sampai kita perlu lakukan, dan mana yang sudah berhenti yang tidak perlu kita lakukan. Nah, di dalam PL itu secara umum ada 3 hukum. Yang pertama namanya adalah ceremonial law atau hukum seremonial. Itu tentang hukum-hukum ibadah, termasuk hukum-hukum perayaan, hukum-hukum korban, termasuk yang dibahas oleh Santo Marin pada malam hari ini, itu termasuk ceremonial law, hukum-hukum seremoni, hukum-hukum ibadah. Yang kedua itu namanya hukum moral. Ya, seperti dalam 10 hukum itu hukum moral, jangan membunuh, ya, hormati orang tua, itu termasuk hukum moral. Juga yang ketiga ada yang namanya hukum sipil.
Hukum sipil adalah hukum warga orang Israel waktu itu. Misalkan orang tidak sengaja bunuh, lari ke kota perlindungan, segala macam, orang tidak sengaja bunuh binatangnya tetangga, kira-kira apa, itu termasuk hukum sipil. Nah, hukum sipil jelas tidak berlaku untuk kita, ya, karena hukum sipilnya hanya berlaku untuk orang Israel pada masa dulu saja. Tapi meskipun tidak berlaku untuk kita di sini, tetap ada prinsip-prinsip yang kita bisa pelajari dari hukum sipil itu, tentang keadilan, kejujuran, dan sebagainya. Lalu hukum seremonial itu juga sudah berhentinya di kayu salib. Karena Kristus datang melalui kematian dan kebangkitannya itu menggenapi seluruh hukum seremoni. Hukum-hukum korban dari Kejadian pasal 3 itu sampai kitab Maleakhi pasal terakhir itu semuanya merupakan bayangan dari pengorbanan Kristus. Sehingga kita tidak perlu lagi melakukan korban-korban segala macam, karena itu telah digenapi Kristus di atas kayu salib. Ya, termasuk hari-hari raya ini itu adalah satu gambaran sebenarnya tentang Kristus juga, sehingga itu termasuk kategori ceremonial law. Jadi itu kita tidak perlu teruskan. Tapi meskipun tidak perlu diteruskan, tadi contoh Malin sudah sampaikan, prinsip-prinsip pentingnya kita lakukan. Tadi sebagai komunitas berkumpul, bersyukur, berkorban, segala macam, tetap itu kita ambil. Tapi kalau moral law, ya itu tetap berlaku, tetap kita lakukan sampai kapanpun gitu ya, sampai kita tinggalkan dunia ini. Jadi secara umum gambarannya 3 itu ya. Jadi kita mesti belajar dari PL mana sih yang termasuk civil law, mana yang termasuk moral law, mana yang termasuk ceremonial law. Kita mesti bisa bedakan itu sehingga kita tahu, oh ini sudah tidak perlu kita lakukan. Tapi gampangnya tadi, semua yang berkenan dengan ibadah, perjanjian lama, korban-korban hari raya, itu pasti termasuk ceremonial law. Itu berhenti di kayu salib, kita tidak perlu lakukan seperti itu. Tapi prinsipnya kita bisa ambil begitu. Kalau moral, lanjut terus. Kalau sipil ya tidak berlaku, hukum sipilnya mereka pada masa dulu ya tidak bisa diberlakukan di tempat kita pada masa kini. Itu tambahan sedikit ya. Ada lagi? Malam Chantal. Ya malam kok. Ya, saya mau tanya Chantal. Ini saya baca di Amos pasal 5 ayat 21 sampai 27. Judul perikopnya itu ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang, dan seterusnya itu contoh. Nah itu di ayat 21 itu ditulis bahwa aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Itu maksudnya perayaan-perayaan yang tadi itu ya contoh ya. Di ayat 21 itu. Amos pasal 5 ayat 21. Apakah yang dimaksudkan itu perayaan-perayaan yang tadi itu, yang contoh sebutkan satu-satu persatu itu? Nah, kalau memang itu, berarti kan ada perayaan yang tidak disuka dengan yang dibenci Tuhan, begitu contoh. Nah, tadi contoh sampaikan bahwa kita juga ada perayaan di saat ini kan. Kita juga merayakan ya seperti itulah gambarannya gitu ya. Apakah potensi ini juga bisa terjadi di dalam perayaan kita gitu contoh. Kalau di perjanjian lama ini kan kita bisa baca ini. Mungkin di zaman Israel kan dia enggak tahu apa ternyata yang selama ini dia lakukan itu Tuhan enggak suka. Dan kita membacanya di firman Tuhan. Perjanjian lama kita tahu oh ternyata Israel itu begini gitu kan. Nah, sedangkan kita ini kita kan berjalan aja nih perayaan kita. Apakah potensi di Amos pasal 5 ayat 21 dan seterusnya itu bisa terjadi di dalam perayaan-perayaan yang kita lakukan, begitu contoh. Nah, kalau indikatornya apa kira-kira ya? Ini agak susah sih memang, cuma wah ini berkenan sama Tuhan atau tidak begitu perayaan kita ini. Jangan sampai nanti ternyata yang kita lakukan ini sebenarnya Tuhan tidak suka, begitu contoh. Itu aja contoh, makasih. Ya, terima kasih kok. Kalau saya lihat di sini tidak tahu persis gitu ya perayaan apa yang sedang mereka rayakan, tapi kalau saya bisa
katakan bahwa ini yang dimaksud adalah perayaan-perayaan seperti yang tadi itu, yang menjadi satu ketetapan yang Allah tetapkan gitu. Nah, kenapa Allah membenci, menghinakan perayaan mereka? Tentu saja berkaitan dengan bagaimana cara mereka merayakannya dan bagaimana korban-korban. Kalau kita baca di dalam ayat 25, Allah singgung tentang korban sembelihan, korban yang mereka bawa, dan itu pasti berkaitan dengan hal itu. Mengapa Allah menghinakan, mengapa Allah tidak suka akan perayaan mereka. Jadi sikapnya mereka ketika mereka merayakan yang tidak hormat, yang ketika mereka juga membawa korbannya itu seperti apa gitu, yang tidak sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Jadi bukan hanya diri mereka, tapi korban mereka yang bisa menjadi kemungkinan dari Allah membenci akan perayaan mereka. Jadi itu yang bisa saya katakan gitu, menjawab tadi pertanyaan. Mengapa Allah membenci gitu ya. Jadi bagaimana ketika umat membawa persembahan dan diri mereka sebagai si yang merayakan perayaan itu. Mereka dengan sikap yang tidak benar, sikap hati yang tidak benar, mungkin untuk kepentingan mereka. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Amos pasal yang ke-8 tadi yang saya sudah singgung, bagaimana ketika mereka pun merayakan, sebenarnya mereka itu tidak sungguh-sungguh gitu. Mereka menantikan kapan Sabat ini berakhir. Sehingga mereka yang pedagang di dalam Amos pasal 8 ayat 5 di sana supaya dan berpikir bila manakah bulan baru berlalu. Jadi ketika mereka merayakan perayaan itu tidak fokus. Jadi mereka itu sekedar rutinitas yang tadi saya sudah singgung dalam pembahasan yang agak terakhir. Bahwa mereka hanya sebagai rutinitas, kapan berakhir gitu. Di dalam pasal 8 disinggung supaya mereka bisa berjualan lagi sebagai pedagang. Jadi itu yang menjadi kemungkinan penyebab mengapa Allah menghinakan atau membenci dari perayaan mereka. Bagaimana mereka tidak fokus, tidak sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan, juga korban mereka bawa tidak sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Dan kalau dikaitkan dengan zaman sekarang, jelas potensinya dapat sangat potensi justru besar gitu ya. Justru dapat dikatakan ada juga gitu kalau kita merayakan hari raya ini. Tadi saya sudah katakan gitu ya, bahwa ketika kita merayakan hari raya, Allah juga bisa tidak senang akan perayaan yang kita lakukan. Kalau itu fokusnya kepada diri kita. Semua perayaan yang kita lakukan itu untuk kesenangan dan menghibur manusia. Tidak diutamakan kepada kesenangannya Tuhan. Kan bukankah sekarang gitu ya, apalagi kalau misalnya perayaan Natal, lebih banyak kepada kita lihat perayaan Natal tidak pada esensinya, itu bagaimana merayakan kelahiran Kristus. Banyak konsep-konsep ibadah itu begitu meriah, perayaan Natal, tetapi bukan untuk kesenangannya Tuhan, hanya untuk bagaimana menghibur yang hadir gitu ya. Sehingga kalau kita lihat contoh sederhana lah, beberapa perayaan Natal yang saya pernah ikuti juga gitu di luar gitu, perayaan Natal ada door prize gitu ya, ada hadiah-hadiah. Jadi perayaan Natal itu bukan untuk kembali merayakan apa yang paling utama, yaitu kelahiran Kristus yang menebus, tapi merayakan Natal nanti ada dapat hadiah. Nah itu kan salah satu kejatuhan atau potensi yang membuat ibadah atau perayaan kita tidak berkenan gitu. Dan lain sebagainya sih, banyak sih potensi itu pasti ada dari diri kita juga ketika kita beribadah, ketika kita merayakan Sabat atau merayakan perayaan-perayaan yang lain, kan bisa juga ketika kita tidak merendahkan hati kita, tidak sungguh-sungguh, itu juga menjadi perayaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Gitu sih. Berarti contoh kalau itu kan berarti indikatornya kan yang contoh sebutkan bahwa ibadah yang sifatnya lebih entertain, lebih kemana ini arahnya, lebih memuaskan manusianya kah, atau membawa orang itu mengenal pribadi Kristus itu ya contohnya. Berarti itu kan secara kasat mata berarti kita bisa menilai wah ini berat ibadah yang tidak berkenan begitu contoh. Karena kan sering kalau lihat di YouTube kan ada ibadah seperti itu ya kan, yang dibuat lebih ke memuaskan si manusianya begitu contoh. Jadi kita bisa mengatakan bahwa secara kasat mata bisa berarti kita menilai bahwa ini ibadah sudah lebihnya kok lebih ke manusianya gitu pusatnya gitu.
Ya kan contoh. Karena kalau itu kan secara lahiriah kita bisa lihat kan, Iya. begitu ya contoh ya. Ya, Nah, makasih itu contoh. membawa kita juga mengevaluasi sih. Ketika kita melihat orang lain kan kita juga harus mengevaluasi diri kita untuk tidak melakukan hal yang sama, begitu. Iya iya. Makasih contoh. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan sudah menolong dan memberkati kami di dalam pembelajaran kami tentang hari raya yang Tuhan telah tetapkan bagi bangsa Israel. Dan ini membawa kami banyak mengambil satu prinsip-prinsip di dalam kebenaran firman-Mu yang membawa kami pada hari ini apa yang harus kami kerjakan. Tuhan, biarlah setiap kami ketika kami merayakan Sabat, ketika kami merayakan hari-hari di dalam perayaan tentang Engkau di dalam kehidupan kekristenan kami, biarlah semua yang kami lakukan sungguh untuk memuliakan nama Tuhan dan bukan untuk kemuliaan diri kami. Kami tahu Tuhan dan kami sadar sangat mudah kami jatuh bahwa setiap kami merayakan akan perayaan-perayaan ini fokusnya beralih bukan pada Engkau tetapi pada diri kami dan pada kesenangan kami. Oleh sebab itu kami mohon anugerah dan pertolongan-Mu Tuhan, khususnya bagi setiap kami yang Tuhan percayakan untuk dapat memikirkan setiap acara-acara yang ada di dalam perayaan-perayaan di dalam gereja. Kami mohon hikmat-Mu Tuhan, sehingga setiap bentuk perayaan ataupun acara yang kami persiapkan boleh sungguh berkenan di hati Tuhan, dan lebih daripada itu Tuhan juga dapat membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih anugerah-Mu Tuhan, karena kami sangat terbatas, karena kami sangat lemah, dan kami mudah sekali untuk terjatuh dalam hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan mengakhiri persekutuan doa malam dan pembinaan iman, dan kami akan beristirahat. Kami mohon Tuhan menolong kami, menjaga dan melindungi kami pada istirahat kami pada malam hari ini, dan biarlah kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat dan dengan tubuh yang segar dan kembali melanjutkan aktivitas. Jika ada jemaat-Mu Tuhan yang hadir di dalam meeting di dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya Engkau melawat mereka dalam istirahat mereka malam ini, sehingga melalui istirahat yang cukup buat mereka juga boleh memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.